Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, mari kita membahas materi tentang jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer adalah sekumpulan komponen komputer yang saling terhubung satu sama lain. Kalau disebut sekumpulan, berarti kan harus ada lebih dari satu device, lebih dari satu perangkat. Nah, di mana perangkat-perangkat tersebut harus saling terhubung satu sama lain. Di sini ada konektivitas jaringan. Jadi konektivitas jaringan itu maksudnya adalah bagaimana kumpulan komponen komputer tersebut itu bisa saling terhubung satu sama lain. Ada dua cara untuk saling menghubungkannya, melalui kabel dan melalui nirkabel atau wireless. Tanpa kabel ya berarti. Nah, kita bahas yang berkabel dulu. Yang pakai kabel itu ada beberapa metode, bisa menggunakan kabel USB, kabel UTP atau kabel LAN, kemudian ada APTSN dan ADSL. Tapi yang akan kita bahas hanya dua dulu, kabel USB dan kabel LAN atau UTP. Kabel USB biasanya digunakan kalau misalnya kita pengen nge-transfer file atau misalnya kita pengen nge-backup data. Misalnya HP kalian memorinya udah penuh, kemudian foto-foto sama videonya pengen di backup atau diamankan dan dipindahkan ke dalam laptop atau komputer. Nah, untuk menghubungkannya atau mentransfer filenya itu bisa melalui kabel USB. Jadi kayak jembatannya gitu, yang menghubungkan HP sama laptop atau HP sama komputer. Nah, yang kedua itu ada kabel UTP atau kabel LAN. Biasanya digunakan dalam jaringan lokal. Jaringan lokal itu jaringan yang gak terlalu luas, yang sempit. Contohnya di lab komputer, berarti kan kita pengen menghubungkan beberapa komputer tuh di lab. Misalnya di lab itu ada 20 komputer. Untuk saling menghubungkan 20 komputer tersebut, jadi kita membutuhkan kabel yang namanya kabel UTP atau kabel LAN yang warnanya abu. Oke. Kemudian yang melalui nirkabel atau wireless itu ada beberapa metode. Yang pertama melalui Bluetooth. Pasti kalian udah tahu gimana cara transfer file melalui Bluetooth. Kemudian yang kedua ada GPRS. Kalau GPRS itu gampangnya adalah kayak internet. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngirim foto nih ke teman, otomatis kan butuh internet. Kalau gak ada internet, berarti kan gak bisa tuh ngirim fotonya. Nah, jadi syaratnya itu melalui GPRS. GPRS itu melalui sinyal gelombang digital. Kemudian yang ketiga ada WiFi. Dan terakhir ada satelit. Satelit ini digunakan untuk menghubungkan semua device yang ada dalam satu dunia, di mana satelit ini adanya di luar angkasa gitu. Tapi kita gak akan bahas terlebih dahulu. Lanjut ke manfaat jaringan komputer. Nah, kenapa sih kita harus belajar jaringan komputer? Nah, yang pertama itu kita bisa tahu kalau jaringan komputer itu bisa digunakan untuk berbagi data. Maksudnya gini, kan kalau misal kita pengen ngirim foto nih, udah selfie sama temen, terus tiba-tiba pengen dikirim nih foto yang barusan tuh. Nah, bisa melalui jaringan komputer. Jadi kayak mengirim dan menerima file dengan cepat, tanpa lama kan. Bisa melalui internet atau kabel yang tadi udah disebutkan. Kemudian yang kedua, berkomunikasi lebih mudah. Bisa berkomunikasi lewat chat, email, atau video call, atau VN. Lebih gampang kan. Kalau zaman dulu mungkin bisa melalui burung merpati atau surat di kantor pos. Cuma semakin berkembangnya zaman, berarti karena adanya kemajuan teknologi juga, berarti jaringan komputer itu bermanfaat untuk membuat komunikasi kita menjadi lebih mudah dengan orang lain. Yang ketiga, menggunakan sumber daya bersama. Misalnya kayak seperti menggunakan satu printer untuk beberapa komputer. Misalnya dalam kantor kan, dalam kantor itu ada 5 komputer. Terus komputer 1 pengen ngeprint nih, bisa. Kemudian komputer 2 juga pengen ngeprint nih. Nah, dari 5 komputer itu bisa dihandle atau bisa ngeprint dalam satu printer. Jadi bisa menggunakan sumber daya atau perangkat secara bersama-sama. Maksudnya kayak gitu. Kemudian atau gampangnya kayak warnet. Nah, gimana di warnet itu kan kita bisa mengakses semua komputer secara bersamaan kan, melalui server atau billing atau yang punya warnetnya gitu, yang mengontrol semua komputer yang ada dalam warnet gitu. Yang terakhir, akses internet. Tentunya bisa terhubung ke internet lewat jaringan WiFi atau kabel yang tadi yang udah disebutkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis jaringan komputer, di mana yang pertama itu ada jaringan LAN.
atau Local Area Network, di mana LAN ini jaringan komputer yang hanya mencakup area kecil seperti dalam satu ruangan, satu rumah, satu kantor, atau satu sekolah. Jadi gampangnya itu LAN tuh gimana kita menghubungkan beberapa komputer tersebut tapi dalam satu ruangan yang terbatas, gak terlalu luas. Contohnya kayak di sekolah, atau di lab komputer, atau di rumah. Berarti kan kita bisa menghubungkan nih, di rumah kita pasang wifi dimana ada 5 HP, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan adik. Nah, untuk menghubungkan semua komputer tersebut, berarti kan bisa menggunakan wifi. Nah, berarti jaringan rumah tersebut jenisnya adalah jaringan LAN, karena di dalam jaringan lokal atau jaringan yang terbatas. Ciri-ciri LAN itu, yang pertama, jarak antar komputer dekat. Jadi, karena rumah, berarti kan gak terlalu luas tuh. Bisa menggunakan kabel LAN yang tadi. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kabel LAN atau wifi. Kalau komputernya itu berkabel, kayak laptop, kayak komputer, berarti kan saling menghubungkannya butuh kabel tuh, berarti bisa melalui kabel LAN. Tapi kalau misalnya device atau perangkatnya itu gak butuh kabel, kayak HP, iPad, ataupun printer yang Bluetooth, itu bisa menggunakan wifi. Kemudian biaya murah dan mudah diatur, karena kan skalabilitasnya itu gak terlalu luas, jadi ya otomatis bakal murah harganya juga. Contohnya itu komputer-komputer di lab sekolah dan beberapa HP dalam satu rumah. Oke, itu buat LAN. Selanjutnya ada MAN. Kalau MAN adalah Metropolitan Area Network, di mana gampangnya MAN itu jaringan komputer yang mencakup satu kota. Kalau LAN itu jaringan lokal yang terbatas, hanya satu rumah, satu sekolah, satu gedung, satu ruangan. Tapi kalau MAN itu cakupannya lebih besar lagi, yaitu satu kota, kan metropolitan ya. Nah, di sini ada skemanya. Ada pabrik industri, misalnya ada pabrik KHT, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada perumahan, kemudian ada perkantoran, di mana 4 cabang ini misalnya dia tuh satu perusahaan yang sama. Nah, kalau satu perusahaan yang sama, berarti kan harus dikolaborasikan secara bersamaan atau dihubungkan. Nah, jaringan yang cocok adalah jaringan MAN, karena dia tuh menghubungkan beberapa LAN yang berbeda agar menjadi lebih satu atau menjadi lebih luas. Nah, ciri-ciri MAN itu menghubungkan banyak LAN dalam satu kota yang udah disebutkan barusan, digunakan oleh perusahaan besar atau pemerintah, menggunakan teknologi tinggi dan kecepatan lebih cepat dari LAN. Kenapa lebih cepat daripada LAN? Karena kalau LAN itu kan tadi biayanya murah, otomatis kan nggak terlalu tricky, nggak terlalu susah buat ngebuatnya. Tapi kan kalau MAN itu cakupannya itu satu kota, otomatis tingkat kompleksitas pembuatan jaringan juga lebih susah. Dan kalau misalnya lebih susah, biasanya itu hasilnya pasti memuaskan atau lebih kencang. Contoh MAN, itu jaringan antar sekolah di satu kota. Misalnya di daerah Cilau, itu yang dekat-dekat sekolah itu misalnya SMP 1 Cilau, SMA 8 Garut, SMK Pulgar atau 10 Garut. Nah, masih dalam satu cakupan kan? Nah, karena masih dalam satu cakupan, ketiga sekolah itu bisa dihubungkan dengan jenis jaringannya itu jaringan MAN. Karena tiga LAN atau 3 sekolah dihubungkan menjadi satu. Kemudian contoh lainnya, jaringan internet kampus menghubungkan gedung-gedung di area universitas. Karena kan kalau di kampus mah lebih luas ya daripada sekolah biasa. Ada beberapa jurusan, ada beberapa fakultas. Anggaplah kita sekolah atau kuliah di UPI. Nah, di UPI ini kan ada beberapa fakultas tuh. Ada fakultas misalnya FEBS yang bahasa, kemudian FEMIPA yang sains, kemudian FEB itu yang bisnis dan sebagainya. Nah, untuk menghubungkan fakultas-fakultas tersebut agar saling terhubung, itu bisa menggunakan jenis jaringan MAN. Kemudian yang terakhir itu jenisnya adalah WAN atau Wide Area Network. Berarti tentunya lebih luas lagi dari MAN. Kalau WAN berarti cakupannya itu menghubungkan beberapa negara atau benua yang berdekatan. Nah, emang WAN tuh lebih luas daripada MAN, tapi maksudnya luas tuh gak terlalu luas yang sedunia banget gitu. Kayak misalnya kita pengen bertukar informasi atau membuat jaringan
kayak negara-negara yang di ASEAN yang tentunya deket kan, kayak misalnya Indo deket sama Malaysia, deket sama Singapura, Filipina, Thailand. Nah itu bisa menggunakan jaringan WAN karena masih dalam koridor yang berdekatan, gak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya Indonesia nih pengen sama Rusia atau Indonesia pengen sama Uni Emirat Arab, itu gak bisa. Kenapa? Karena kan agak lebih luas lagi. Oke, kemudian ciri-ciri WAN itu jarak antar komputer sangat jauh. Oke, of course, karena kan rentangnya itu negara atau benua. Kemudian menghubungkan banyak LAN dan MAN, digunakan oleh perusahaan internasional dan internet. Contoh WAN, jaringan antar kantor cabang bank di berbagai negara. Kayak misalnya kita ada di Indonesia nih, punya BCA. Kemudian di negara tetangga, kalau mau narik ATM pasti kan terkoalisi atau punya bank yang dia tuh bekerja sama Bank Indonesia. Nah itu bisa menggunakan jaringan WAN. Jadi kalau LAN itu gampangnya adalah menghubungkan beberapa gedung atau beberapa ruangan, naik lagi nih levelnya. Ada MAN. Kalau MAN berarti menghubungkan beberapa LAN atau menghubungkan satu kota. Kemudian ada WAN, naik lagi levelnya, yaitu menghubungkan beberapa negara atau benua yang berdekatan. Mungkin sekian dulu materi jaringan komputer di part pertama. Nanti akan dilanjutkan di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.